Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga Black Clover chapter ke-323 sekarang telah rilis. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini seperti biasa saya akan membuat pembahasannya. Buat kalian para pengikut setia dari manga Black Clover pastinya masih ingat kan dengan cerita yang terjadi di akhir chapter lalu? Ya, betul sekali. Tepat ketika Natsu akan terkena pukulan dari Lucifero, tiba-tiba secara mengejutkan Yami datang untuk memberikan bantuan. Dan jujur, saya kali ini sangat senang. Karena pada chapter ini rasa penasaran saya akhirnya juga bisa terobati. Sebab di awal-awal cerita dari manga Black Clover chapter ke-323 ini telah diperlihatkan mengenai bagaimana caranya Yami dapat sembuh dari luka-luka yang ia derita setelah dijadikan wadah sihir pohon klipot. Yang ternyata alasan kenapa semua itu bisa terjadi lantaran Yami mendapat bantuan dari Vanessa serta Grey. Dengan cara Rauk sang kucing benang merah milik Vanessa berubah menjadi benang untuk menuntun Grey agar dapat menuju ke tempatnya berada. Akan tetapi yang menarik saat Grey berusaha menyembuhkan Yami dengan sihirnya, anggota kesatria sihir Black Bull yang pemalu ini mengatakan sesuatu yang sangat mengejutkan. Yakni Grey berucap dalam hatinya kalau sekarang struktur tubuh Yami telah diubah menjadi mirip dengan iblis yang dimiliki oleh Asta. Sejujurnya apa yang dikatakan oleh Grey ini adalah sesuatu yang sangat mengejutkan sekali. Pasalnya kalau terjemahan di tempat saya baca manganya sesuai dengan aslinya, itu berarti sekarang Yami telah berubah menjadi iblis. Lantaran menurut Grey struktur tubuhnya telah diubah menjadi mirip seperti Ribe. Namun yang jadi pertanyaan sekarang adalah kapankah struktur tubuh Yami diubah menjadi iblis? Apakah sebelum dia dijadikan wadah bagi sihir pohon klipot? Atau mungkin alasan kenapa tubuh Yami dapat berubah menjadi iblis karena efek setelah dijadikan wadah untuk menumbuhkan sihir pohon klipot? Dan apakah akan ada perbedaan atau efek samping setelah struktur tubuh Yami diubah menjadi iblis? Ya, untuk sekarang semua jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut masihlah belum ada. Soalnya memang belum ada penjelasan apapun yang diberikan oleh Yuki Tabata Sensei mengenai masalah yang satu ini. Tapi jujur saja saya pribadi lebih berharap kalau setelah ini Yami akan sama seperti Natsu serta Asta yang dapat menjalin kontrak dengan iblis. Pasalnya kalau Yami yang memiliki tubuh iblis bisa menjalin kontrak dengan iblis, seharusnya kekuatannya akan menjadi semakin kuat lagi. Apalagi kalau iblis yang dikontrak oleh Yami memiliki sihir yang dapat dipadukan dengan sihir kegelapan miliknya. Pastinya sang kapten kesatria sihir Black Bull ini akan menjadi semakin overpower lagi. Ya, tapi itu semua cuma harapan liar dari saya pribadi. Oleh sebab itu belum tentu juga akan bisa menjadi kenyataan. Makanya kalau kalian memiliki pendapat tersendiri, jangan sungkan-sungkan untuk meninggalkannya pada kolom komentar. Setelah Grey datang, dia memang langsung berusaha untuk menyembuhkan Yami. Dan karena kekuatan Grey adalah sihir transmutasi, itu berarti kalau saya tidak salah mengartikan, dia tidak akan bisa merubah lagi tubuh Yami yang telah memiliki struktur iblis kembali menjadi manusia lagi. Yang dia bisa mungkin cuma mengupgrade tubuh Yami supaya menjadi semakin baik lagi daripada yang sekarang. Maka dari itu tidak heran setelah mendapat bantuan dari Grey, tubuh Yami yang dikatakan telah hancur bisa pulih kembali. Memang benar setelah tubuhnya pulih Yami langsung sadar. Tapi anehnya setelah sadar sebelum mengucapkan terima kasih kepada Vanessa serta Grey, dia terlebih dulu mengaktifkan sihir kegelapannya yang bernama Black Moon. Padahal di dekatnya tidak ada musuh. Untuk sekarang memang belum jelas kenapa setelah sadar Yami langsung mengaktifkan sihirnya. Namun yang pasti setelah itu Langris, Patri, serta William juga tiba di tempat Yami berada. Dan yang menarik dari kedatangan ketiga orang ini ialah mengenai pengakuan Patri yang mengatakan sekarang dirinya tidak lagi memiliki grimoire. Yang itu artinya setelah insiden Iblis Jagret, grimoire milik Patri yang telah berubah menjadi Clover berdaun 5 tidak kembali lagi padanya. Dan karena tidak kembali ke tangan Patri, ada kemungkinan kalau grimoire itu menghilang tertinggal di dalam istana bayangan ataupun ikut hancur bersama dengan kematian Jagret. Makanya pada chapter ini Patri mengakui kalau dirinya tidak akan cukup membantu dalam pertarungan lantaran sekarang dia lebih lemah daripada dulu setelah tidak memiliki grimoire lagi. Kedatangan ketiga orang itu ke tempat Yami kemungkinan besarnya merupakan permintaan dari William.
Sebab setelah tiba dan melihat Yami, tanpa pikir panjang, kapten dari kesatria sihir Golden Dawn tersebut langsung menciptakan pedang dari sihir pohon dunianya yang diberi nama Mistletoe. Dan menariknya, sisa sihir yang William miliki semuanya malah dia masukkan ke dalam pedang Mistletoe tersebut. Alasannya karena William sadar kalau saat ini dirinya sudah tidak mungkin lagi dapat bertarung. Jadi karena Kapten Golden Dawn ini masih ingin memberikan bantuan, makanya dia menciptakan pedang Mistletoe dan diserahkan kepada Yami. Karena dengan begitu secara tidak langsung dia akan tetap bisa bertarung, walaupun tidak bertarung secara langsung. Sebelum menerima pedang Mistletoe, Yami memang mengatakan kalau dirinya masih belum bisa memaafkan William atas insiden pembangkitan para elf. Sebab bagaimanapun dalam insiden itu Yami nyaris kehilangan salah satu orang paling berharga baginya, yaitu Julius, sang kaisar sihir. Tapi meski begitu, Kapten Black Bull ini masih tetap menerima pedang yang diciptakan oleh William. Dengan alasan karena bagaimanapun entah kenapa mereka berdua malah sama-sama terlibat dalam usaha pembangkitan para iblis yang dilakukan oleh kelompok Dark Triad. Jadi karena sama-sama terlibat, Yami memutuskan untuk mengakhiri semua ini bersama-sama. Oleh sebab itu, walau sebelumnya Yami belum memaafkan William atas insiden elf, pedang Mistletoe tetap dia terima. Dan hal itu bisa menjadi simbol perbaikannya kedua kapten tersebut. Soalnya setelah menerima pedang Mistletoe, Yami juga mengajak William untuk minum bersama jikalau mereka berdua dapat kembali dengan selamat dari medan peperangan ini. Setelah membaca manga Black Clover chapter lalu, jujur saja saya memang sangat terkejut ketika melihat Yami dapat menahan pukulan Lucifero. Pasalnya sampai sejauh ini masih belum ada yang bisa melakukannya. Dan kemungkinan alasan kenapa Yami dapat melakukan itu lantaran tubuhnya sekarang telah memiliki struktur iblis beserta juga mendapat tambahan kekuatan dari pedang Mistletoe yang telah dimasuki semua sisa sihir milik William. Tapi walau berhasil menahan, bukan berarti Yami akan terus dapat bertahan. Buktinya tidak berselang lama pukulan Lucifero tetap bisa melemparkan Yami. Dan yang menarik di sini ialah ketika Lucifero melihat Yami, dia lumayan terkejut ketika mengetahui kalau Kapten Black Bull tersebut mempunyai kekuatan sihir kegelapan. Dan alasan kenapa Lucifero terkejut kemungkinan lantaran sihir kegelapan memiliki hubungan langsung dengan para iblis. Dan apa hubungannya? Ya, saya sendiri tidak tahu. Karena semua itu hanya pendapat saya pribadi, yang saya ambil dari kebiasaan kalau sihir kegelapan selalu identik memiliki hubungan dengan para iblis. Sebagai ujung tombak dalam peperangan kali ini, memang banyak sekali orang yang secara sukarela berusaha melindungi Asta. Seperti pada chapter ini, setelah Yami terlempar dan tidak lagi dapat melindunginya, datang lagi orang lain yang memberikan pertolongan kepada Asta. Dan orang itu adalah yang paling saya tunggu-tunggu, yakni Zora, Nero, beserta Rogue, sang kucing benang merah milik Vanessa. Dan yang mengejutkan dari aksi kedua orang ini adalah tentang bagaimana caranya mereka menolong Asta. Sebab Zora dengan sengaja dan gagah berani menjadikan tubuhnya sendiri sebagai tameng hidup untuk menahan pukulan dari Lucifero. Alasannya sudah sangat jelas, lantaran di tubuhnya telah Zora pasangi sihir perangkap. Sedangkan untuk Nero, ketika pukulan Lucifero tertahan oleh tubuh Zora juga menggunakan sihir penyegelannya. Jadi dengan combo kekuatan mereka berdua, serangan Lucifero untuk sementara dapat dihentikan, walaupun kemungkinannya tidak akan bertahan begitu lama. Jujur saja, meski kedatangan Zora ini cukup membuat saya senang, namun tetap ada yang membuat kecewa. Pasalnya, walau sudah lama sekali tidak muncul, kita malah tidak bisa melihat mengenai peningkatan kekuatan Zora. Soalnya, pada chapter ini, sosok Zora beserta Nero cuma muncul sekejap saja dengan aksi yang singkat, dan setelah itu adegan kembali beralih ke tempat Yami dengan Nats. Tapi anehnya, setelah sekian lama tidak bertemu, sekalinya bertemu, Nats malah langsung menyuruh Yami untuk pergi. Karena menurut Nats, Yami tidak perlu berusaha menyelamatkannya. Kata-kata Nats ini memang terdengar sangat menyakitkan. Namun pastinya dia memiliki alasan tersendiri kenapa melakukan semua itu. Dan ternyata alasannya adalah lantaran Nats tidak mau melihat Yami yang dia anggap sebagai teman paling berharganya membuang nyawa untuk menyelamatkannya. Apalagi sampai sekarang Nats juga masih menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Morgan. Makanya wakil Kapten Black Bull ini tidak lagi ingin melihat orang-orang yang berharga baginya berkorban dan kehilangan nyawa untuknya. Oleh sebab itulah kenapa Nats menyuruh Yami pergi. Soalnya dia tidak ingin kenangan pahitnya saat kehilangan Morgan terulang kembali kepada Yami.
Tentu saja Yami sama sekali tidak menghiraukan ucapan dari wakilnya tersebut. Bahkan Yami dengan santainya malah mengatakan kalau Natsu itu bodoh. Karena menurutnya seorang pria tidak memerlukan alasan untuk mempertaruhkan nyawa demi temannya. Dan setelah mendengar ucapan Yami itulah Natsu akhirnya mengingat kembali perkataan Morgan dulu yang berucap kalau dia dan Yami sangat mirip. Maka dari itu dulu Morgan pernah mengatakan kalau yang paling cocok menjadi rekan Natsu adalah Yami, bukannya dirinya sendiri. Dan setelah mendengar perkataan Yami serta mengingat kembali dengan ucapan Morgan dulu itulah akhirnya Natsu sadar dan memutuskan untuk merubah sikapnya kepada Yami seperti dulu lagi. Makanya pada chapter ini kedua orang pembuat onar dari kerajaan Clover tersebut akan kembali membuat kekacauan seperti dulu lagi. Seperti yang sering mereka lakukan dulu. Cuma bedanya kalau dulu mereka membuat kekacauan hanya untuk bersenang-senang saja, sedangkan kali ini Yami serta Natsu akan membuat kekacauan untuk melawan Lucifero yang merupakan musuh bagi umat manusia. Dan tentunya ada alasan tersendiri kenapa saya bisa mengatakan kalau Yami serta Natsu kembali akan membuat sebuah kekacauan. Sebab di akhir chapter ini mereka dengan kompak berucap bagaimana kalau kita bermain-main dengannya sebentar. Dan kata-kata tersebut bisa menjadi bukti kalau kedua orang itu akan melakukan sesuatu yang kemungkinan sangat tidak masuk akal yang dapat menciptakan sebuah kekacauan dikala menghadapi Lucifero. Cuma pastinya kekacauan yang akan mereka buat itu tidak akan membuat masalah bagi semua orang. Yang ada kekacauan yang mereka berdua akan buat dapat menjadi sebuah berkah. Akan sesengit dan seseru apakah aksi kedua orang pembuat onar dari kerajaan Clover tersebut ketika bertarung melawan Lucifero? Apakah mereka akan melakukan kombinasi serangan unik yang dulu pernah mereka gunakan? Dan akan sesempurna apakah kombinasi kedua petinggi Black Bull ini? Penasaran bukan? Ya jujur saja kalau saya sangat penasaran. Cuma walau penasaran tentunya saya juga tidak bisa melakukan apapun selain membuat spekulasi sekaligus menunggu manga Black Clover chapter terbarunya keluar. Nah itulah yang dapat saya bahas mengenai manga Black Clover chapter ke-323 ini. Kalau menurut kalian kejadian manakah yang paling menarik? Tinggalkan komentar kalian ya.